Sore teman-teman semuanya, sebelum kita nantinya minggu depan mulai masuk di materi etika profesi, untuk hari ini kita belajar dulu tentang bisnis model kanvas atau BMC. Nah, jadi sebenarnya apa sih tentang BMC ini? Kalau secara singkat, pengertian secara singkatnya ini adalah sebuah kerangka kerja. Jadi nanti yang akan memberikan kalian kemudahan dalam mempresentasikan. Nah, untuk pengertiannya sendiri secara lengkap, ini ya, salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana model usaha bisnis yang akan dibuat sehingga lebih mudah dalam mempresentasikan. Nah, menurut Alexander Osterwalder sendiri, untuk BMC ini akan ada 9 building block atau 9 kerangka atau 9 segmen yang ada di dalam bisnis model kanvas ini. Kemudian ini kerangkanya akan seperti ini. Jadi di sebelah sini ini ada key partners. Key partners sendiri itu apa? Nah, itu nanti akan saya berikan masing-masing, akan saya berikan satu persatu. Jadi ini adalah pihak-pihak eksternal. Kemudian ada key activities sampai nanti revenue streamnya. Jadi segmen yang harus ada di dalam bisnis model kanvas teman-teman semuanya. Yang pertama itu adalah customer segment, kedua value proposition, ketiga ada channel, ada juga customer relationship, revenue streams, key resources, key activities, key partners, dan yang terakhir itu adalah course structures. Yang pertama itu kita bahas tentang segmen. Nah, jadi di sini ini kalian harus tahu bagaimana cara untuk menentukan siapa saja yang kira-kira tertarik dengan bisnis kalian. Nah, jadi nantinya di sini nanti kalian akan lebih mudah dalam menentukan target pasar yang akan kalian tuju. Nah, ini contohnya itu kalian bisa menggunakan demografi. Yang pertama mungkin dari data statistik penduduk tentang pendapatan, pendidikan, dan juga ada jenis kelamin. Kalau misalnya nih contohnya kalian mau buka restoran bintang 5 di sebuah kota, tetapi ternyata penghasilan penduduk di kota tersebut itu rata-rata adalah menengah ke bawah. Nah, yang seperti itu adalah kurang tepat. Jadi kalian harus lihat dulu. Kalian lihat segmentasi pasarnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada geografis berdasarkan dari wilayah. Nah, kalau misalnya contoh yang paling gampang, kalian mau berjualan minuman dingin-dingin, tetapi kalian buka di daerah wisata yang ada di pegunungan. Nah, seperti itu juga kurang cocok. Kemudian ada juga contoh lain adalah psikografis atau gaya hidup, perilaku pengetahuan, sikap pemakaian terhadap produk tertentu. Jadi, kesalahan yang biasa dilakukan seorang pebisnis pemula itu mereka langsung menentukan bisnisnya dan memutuskan siapa pelanggan mereka tanpa mereka melihat demografi dari penduduk sekitar. Nah, untuk jenis segmentasi pasar sendiri ini nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pemasaran massal, yang kedua ada pemasaran segmen, dan yang ketiga itu ada pemasaran ceruk atau niche market. Jadi yang pertama untuk pemasaran massal, nah ini pendekatannya itu tidak membagi pasar sama sekali. Nah, contohnya ini bisa melayani anak, dewasa, laki, perempuan. Mungkin toko baju yang segmentasi pasarnya memang seluas itu, tidak mengarah hanya baju-baju anak-anak, tapi mereka bisa baju anak-anak, baju dewasa, baik itu buat laki-laki ataupun perempuan.
Kemudian yang kedua ada ada pemasaran segmen. Jadi di sini membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok pelanggan yang mungkin memiliki kebutuhan dan keinginan yang relatif hampir sama. Jadi bisa segmentasinya itu untuk anak-anak, mungkin bisa untuk pelanggan yang mengalami cedera tulang atau otot. Ada juga yang mungkin dewasa saja, seperti itu. Kemudian untuk pemasaran ceruk, pendekatan ini digunakan oleh perusahaan yang ingin berfokus pada satu segmen kecil saja. Jadi hanya melayani, ini contohnya hanya melayani pelanggan dewasa, laki-laki dan perempuan saja. Ini contoh untuk segmentasi pasarnya. Kemudian yang kedua, jadi untuk segmen yang kedua yaitu adalah value proposition atau manfaat yang ditawarkan. Jadi di sini kalian harus mampu untuk menjabarkan kekuatan atau keunggulan dari produk kalian ini dengan bisnis lain itu seperti apa. Nah, di sini kalian memang harus melihat dulu tentang kompetitor dari bisnis kalian. Kalian lihat dulu sebelumnya produk mereka itu seperti apa. Nah, dari situ kalian coba lihat kira-kira yang bisa kalian tonjolkan dari produk kalian atau yang menjadi kelebihan dari produk kalian itu di bagian mananya. Jadi untuk value proposition sendiri harus mampu menjawab beberapa pertanyaan berikut. Contohnya itu adalah ada nilai tambah apa yang bisa kita tawarkan ke pelanggan. Kemudian apakah permasalahan pelanggan ini bisa diselesaikan dengan produk kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah apakah kebutuhan pelanggan ini sudah bisa kita penuhi. Kemudian untuk nilai tambah yang ditawarkan itu bisa sama dengan yang lain, tetapi untuk atribut dan fitur itu bisa sebuah penawaran yang baru. Jadi contohnya itu adalah yang pertama, jenis pelayanannya mungkin yang berbeda, harga, atau mungkin kenyamanan dan fasilitas ataupun lokasi kalian yang letaknya lebih strategis dari kompetitor kalian. Yang ketiga yaitu adalah channel atau saluran distribusi. Jadi untuk saluran distribusi sendiri itu maksudnya adalah bagaimana produk ataupun jasa kalian itu bisa sampai ke pelanggan. Nah, untuk kategorinya sendiri ada dua, yaitu direct dan indirect. Kalau direct ada sales force, ada web sales. Untuk indirect ada partner stores ataupun wholesaler. Kemudian untuk segmen yang keempat itu adalah customer relationship. Jadi kalau di sini itu bagaimana sebuah perusahaan ini menjalin ikatan dengan para pelanggannya. Tidak hanya mereka hanya satu kali beli atau memakai produk ataupun jasa kalian itu sudah selesai. Tidak hanya sampai di situ saja, tetapi bagaimana cara kalian supaya pelanggan itu selalu kembali ke kita dan tidak berpaling ke bisnis yang lain. Nah, jadi cara untuk mendapatkannya itu adalah dengan menambah jumlah konsumen dan untuk mempertahankan konsumen yang sudah ada supaya tetap setia dengan produk kita. Kemudian kalau untuk di era yang sekarang mungkin kalian tidak susah lagi dalam customer relationship ini karena kalian bisa memanfaatkan sosial media yang sudah ada, tidak hanya satu ataupun dua, tapi banyak sekali yang bisa kalian manfaatkan. Ada mungkin Instagram, Facebook, Twitter, dan masih banyak sosial media yang lainnya. Atau mungkin kalian juga bisa memanfaatkan email penawaran-penawaran kalian yang kalian punya, itu nanti kalian kirimkan ke email pelanggan kalian. Nah, ini beberapa contohnya. Ada WhatsApp juga.
Nah, untuk kategori di dalam customer relationship itu ada 3. Yang pertama, transaksional. Nah, ini beli, tapi setelah beli sudah hanya sampai di situ saja, atau ada juga long term. Jadi hubungan jangka panjang antara kalian dengan para pelanggan kalian. Ada juga personal assistance, ada sales reply yang melayani pelanggan Anda. Nah, begitu. Kemudian untuk yang kelima yaitu ada new streams. Jadi kalau di sini itu komponen yang berisi bagaimana kalian mendapatkan pemasukan. Kalau untuk targetnya sendiri berdasarkan dari target itu dibagi menjadi 3, yaitu adalah business to business, business to customer, dan juga business to government. Kemudian untuk kategori di dalam revenue stream ini, yang pertama ada asset sale, jadi penjualan produk secara fisik. Ada juga usage fee, jadi customer ini akan membayar seberapa lama mereka menggunakan produk ataupun jasa kalian. Ada juga subscription fees, ini biaya berlangganan. Kemudian ada juga lending atau biasa disebut renting ataupun leasing, ini biaya peminjaman ataupun pemakaian atau juga penggunaan sementara. Kemudian untuk yang keenam ada key resources. Jadi di sini komponen yang berisi apa saja sih yang sebenarnya kalian butuhkan di dalam perusahaan kalian. Nah, contohnya mungkin ada kantor, human resource, kemudian alat-alat yang lainnya. Nah, untuk kategori di dalam key resources ini sendiri itu ada 4. Yang pertama, physical asset. Jadi tentu saja yang dapat kalian lihat. Fasilitas pabrik, gedung ataupun kantor, kendaraan, mesin-mesin ataupun alat-alat yang kalian perlukan. Kemudian ada juga intelektual. Jadi di sini ada contohnya database customer, database partnership, ataupun informasi rahasia perusahaan kalian. Yang ketiga yaitu adalah human ataupun tenaga kerja. Dan yang terakhir itu adalah finansial atau sumber daya keuangan. Ini bisa juga cash, kredit, obligasi, ataupun saham. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah key activities. Jadi sebelum saya lanjutkan bagian yang ketujuh, untuk absensi kita hari ini seperti biasa kita lakukan di siasat. Untuk syaratnya yaitu adalah kalian ketikkan NIM .2, kemudian ide bisnis apa yang kalian gunakan untuk membuat BMC sendiri. Jadi di sini nanti tugas kalian yaitu adalah membuat BMC. Ide bisnisnya itu adalah ide bisnis mandiri kalian, bukan ide bisnis kelompok kalian yang kemarin. Jadi silahkan kalian mencari satu ide bisnis. Itu ide bisnisnya apa saja, tidak hanya di IT, tapi kalau bisa kalian gabungkan dengan IT ataupun yang teknologi yang ada di sekarang. Jadi ide bisnisnya nanti kalian tuliskan sebagai syarat absensi. Absensinya akan saya berikan perpanjangan sampai jam 12 malam ini nanti. Kemudian setelah itu kalian buat bisnis model kanvasnya dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Jadi kita lanjutkan dulu untuk key activities. Ini adalah suatu kegiatan dari perusahaan sebagai eksekusi dari value proposition yang telah diberikan. Jadi untuk kategorinya sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah production atau aktivitas merancang, membuat, mengirimkan produk. Yang kedua yaitu adalah problem solving.
Jadi kalian harus tahu nih aktivitas apa yang sering muncul di perusahaan kalian, dan kalian harus bisa juga dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua itu adalah key partners. Jadi ini adalah pihak-pihak dari luar yang kalian butuhkan supaya key activities kalian itu berjalan sesuai dengan tujuan kalian. Jadi tujuannya itu adalah optimasi operasi dan risiko bisnis. Nah, untuk contohnya sendiri itu adalah supplier. Kemudian kategori di dalam key partners itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah strategic alliance between non-competitors. Jadi kalian bekerja sama dengan perusahaan yang tidak sejenis dengan bisnis kalian. Contohnya itu adalah misalnya kalian bergerak di bidang kuliner, kalian bekerja samanya dengan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Kemudian yang kedua ada competition, jadi kerjasama dengan perusahaan kompetitor. Yang ketiga, joint ventures to develop new business, kalian bekerja sama untuk membentuk sebuah usaha yang baru. Dan yang terakhir yaitu adalah buyer-supplier relationship. Jadi ini adalah hubungan hanya sebagai pembeli dan penjual saja. Ini biasanya terjadi pada motive optimization dan economy of scale aja. Kemudian terakhir yaitu adalah cost structures. Di sini kalian kan sudah lihat sendiri ya, cost itu adalah pastinya tentang biaya. Jadi berisi tentang biaya yang dikeluarkan dari sebuah perusahaan untuk mengeksekusi bisnis modelnya itu seperti apa. Nah, contohnya misalnya biaya pemasaran, ada biaya untuk sumber daya manusia, mungkin ada juga biaya persewaan. Nah, seperti itu. Untuk kategorinya sendiri, dalam cost structures itu ada 2. Yang pertama itu adalah fixed cost. Ini biaya yang sudah pasti akan muncul mungkin di setiap bulannya atau biaya rutin. Dan yang kedua yaitu adalah variable cost atau biaya yang mungkin muncul bervariasi sesuai jumlah yang diproduksi. Nah, ini 9 segmen yang harus ada di model bisnis kalian. Nah, sekarang contoh-contohnya. Nah, ini mungkin kalian belum bisa melihat jelas apa sih ini maksudnya. Nah, kan seperti itu. Nah, ini yang berikan contoh untuk bisnis model canvas. Ya, produknya itu namanya adalah Gilix. Jadi Gilix ini adalah getuk. Ini ya, bisa dilihat di value proposition-nya. Gilix ini adalah getuk isi lembut ice cream. Jadi ini adalah modifikasi. Kalau untuk getuk sendiri kan lebih terkenal dengan traditional food dan dipadukan dengan ice cream. Terus customer segmennya, ini yang prioritas pertama itu adalah wisatawan lokal dan mancanegara yang tentunya berkunjung ke Jogja. Yang kedua, prioritas yang kedua itu adalah remaja di Yogyakarta. Itu value proposition-nya itu sudah tadi. Kemudian channelnya. Jadi kalian bagaimana supaya untuk mendeskripsikan produk kalian bisa sampai ke pelanggan. Nah, kalau di sini dijelaskan dia menggunakan Pinterest, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Kemudian untuk directnya sendiri, indirectnya ini, kemudian directnya itu adalah ada sales yang mereka berpakaian kostum menarik dengan brand Gilix. Begitu. Kemudian untuk customer relationship, jadi bagaimana membangun komunikasi dengan pelanggannya. Nah, di sini dia menggunakan soft selling dan juga membuat promo di setiap bulannya. Nah, itu salah satu ide juga. Kemudian untuk revenue streamnya, aset dia hanya ada di aset sell, penjualan produk secara fisik, yaitu adalah penjualan dari produk Gilix itu sendiri. Kemudian untuk key resources-nya, jadi mereka perlu orang
Jadi di sini kelompok wanita tani sebagai sumber daya manusia dalam proses produksinya. Kemudian untuk finansialnya mereka membutuhkan modal awal sebesar 5 juta. Key activitiesnya tentunya itu adalah memilih bahan, memasak, kemudian menjual dan mempromosikan. Untuk key partnersnya, mereka itu bekerja sama dengan strategic alliance between non-competitors. Nah, jadi mereka bekerja sama dengan perusahaan yang tidak sejenis. Mereka bekerja sama dengan para pembuat es krim sebagai isian dari getuk, dan juga mereka menggunakan buy supply relationship. Jadi hubungan hanya sebagai pembeli dan penjual dengan kelompok tani penyedia bahan utama dari getuknya. Kemudian untuk cost structures-nya, nah di sini untuk fixed cost-nya mereka apa yang diperlukan, yaitu adalah biaya sewa tempat, biaya marketing, beban penyusutan, ini kan yang sudah pasti. Kemudian untuk variable cost-nya ada biaya produksi dan upah tenaga kerja. Nah, jadi begini untuk penjelasan dari bisnis model kanvas. Ingat lagi tugasnya. Jadi untuk materi kita hari ini cukup di model bisnis kanvas saja. Untuk materi minggu depan kita sudah mulai masuk ke etika profesi. Jadi untuk etika profesi mungkin kita hanya perlu 2 minggu saja sebelum kalian melakukan presentasi. Untuk materi minggu ini sampai di sini saja. Terima kasih.